إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah Jumat kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan segumpal darah. Fa in saluhat, kalau segumpal darah ini baik, kalau segumpal darah ini bagus, saluha sa'ira jasadi, maka seluruh tubuhnya akan ikut baik. Wa in fasadat, tapi kalau tidak, kalau kemudian segumpal darah ini buruk, tidak bagus, maka begitu pula dengan seluruh badannya juga tidak akan bagus. Maka Nabi SAW sabdakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada setiap dari kita, tiap-tiap masing-masing dari kita adalah hati. Yang hati ini kalau kemudian baik, kalau kemudian bagus, maka akan muncul dari perbuatan kita, muncul dari perbuatan tangan kita, muncul dari perkataan mulut kita, muncul dari arah pandangan mata kita, muncul dari gerakan kaki kita, semua hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang baik. Kalau kemudian hati ini buruk, hati ini jelek, maka tak perlu kemudian kita lihat hatinya, cukup kita lihat perbuatan. Kalau kemudian yang keluar dari tangannya ini perilaku yang buruk, yang keluar dari mulutnya ini perilaku yang buruk, maka bisa kita katakan bahwa hatinya adalah hati yang buruk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba bukan dari wajahnya, bukan dari warna kulitnya, bukan dari seberapa banyak kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah hatinya. Allah tidak peduli dia itu fisiknya lengkap atau tidak. Allah tidak peduli warna kulitnya apa, Allah tidak peduli pangkatnya apa, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hatinya. Karena seorang manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan lahir dengan tidak memiliki kaki, dia tidak akan bisa mengusahakan kemudian tumbuh kakinya. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang manusia, dia bisa untuk kemudian melatih hatinya, dia bisa mengarahkan hatinya, mau jadi yang baik atau mau jadi yang buruk, semua terserah kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara keburukan yang dapat membuat hati ini menjadi jelek adalah seringnya seorang manusia memiliki perasaan was-was, memiliki perasaan berprasangka buruk terhadap apa yang akan nanti terjadi di kemudian hari. Seseorang akan mengatakan, kalau misalkan saya melakukan hal ini, nanti satu saat, nanti kalau begini bagaimana? Kalau saya meninggalkan ini, nanti kalau begini bagaimana? Terus seperti itu, was-was seperti itu akan ada terus. Sehingga apa yang terjadi dari hatinya yang awalnya was-was terus seperti itu, kemudian apa? Akan lahir juga dari badannya perbuatan-perbuatan yang was-was. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perbuatan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atau was-was terhadap apa yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, ini sebuah perbuatan yang sangat tidak baik. Makanya di dalam agama Islam, dan bukan hanya di dalam agama Islam saja,
Para nabi terdahulu kalau kita lihat, mereka sangat menjaga prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keadaan yang harusnya secara akal mustahil orang itu bisa selamat, mustahil orang itu bisa sukses. Sebuah kisah yang sering kemudian diangkat di dalam khutbah-khutbah Idul Adha. Kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istri dan anak yang baru lahir, anak yang masih bayi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat anak tersebut menjadi seorang nabi yang memiliki nama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bawa istrinya yang masih menggendong anaknya yang baru lahir, kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya, tidak ada orangnya, sebuah tempat tandus yang hanya ada tanah dan batu. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan mereka berdua di situ. Ditinggalkan di sebuah tempat yang sama sekali nggak ada apa-apanya kecuali tanah, batu dan pasir. Maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperlakukan seperti itu, ditinggalkan di sebuah tempat seperti itu, maka istrinya mengikuti Nabi Ibrahim dari belakang sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada tanamannya, yang tidak ada airnya, yang tidak ada manusianya?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh ke belakang, terus berjalan. Berkali-kali istri Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti sambil mengatakan atau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai kemudian istri beliau bertanya, "Allahu amaraka bihada?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh ke belakang lalu kemudian mengatakan, "Iya." Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah apa? Perkataan istri Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendengar bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau begitu, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. Sebuah prasangka baik yang luar biasa dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara akal manusia, tidak mungkin manusia itu bisa sanggup hidup di sebuah tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, yang ada hanya batu dan pasir saja. Tetapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki prasangka baik yang luar biasa besar. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami, Allah tidak akan membiarkan kami begitu saja. Dan tentunya setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan dari dalam bumi sebuah air yang tidak pernah habis sampai detik ini dan menjadi air terbaik yang ada di muka bumi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kisah yang lain, Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan tindasan, ketika mendapatkan kekejaman yang disampaikan atau yang diberikan oleh Fir'aun dan orang-orang yang setia dengan Fir'aun, sampai kemudian apa? Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel ini untuk kemudian pergi meninggalkan kerajaan Fir'aun. Tidak perlu lagi kemudian tinggal lama-lama di situ. Maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan mereka, maka Fir'aun mengatakan kepada bala tentaranya, "Kita akan kejar mereka dan kita akan bunuhi mereka satu-satu dengan Musa sekalian." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi. Pergi kemana? Pergi ke tepi laut. Dalam sebuah keadaan yang mustahil harusnya dilakukan. Ketika seseorang lari dari kejaran orang-orang yang akan berbuat jahat kepadanya, secara akal manusia kita akan lari mencari tempat yang aman. Dan pinggir laut bukan tempat yang aman. Makanya Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam sudah ada di tepi laut, kemudian Bani Israel melihat ke belakang, lalu mereka mengatakan, "Sesungguhnya Fir'aun akan mengejar kita, sesungguhnya Fir'aun akan menyusul kita, sudah nggak ada jalan lagi, kapal juga nggak ada." Maka Nabi Musa alaihissalam
dengan prasangka yang baik yang luar biasa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel tidak tahu bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membelah lautan kepada mereka. Mereka nggak tahu. Tetapi Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan kepada umatnya pada saat itu, qal kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata Nabi Musa alaihissalam, sekali-kali tidak. Fir'aun tidak akan bisa mengejar kita. Karena apa? Karena Tuhan saya akan senantiasa memberikan petunjuk kepada saya. Walaupun secara akal ini mustahil terjadi, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya menyelamatkan Nabi Musa dan mengalahkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Hal itu juga dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, pergi dari kota Mekah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari kota Mekah bukan dengan jalan yang biasa dilaksanakan. Mencari jalan yang lain yang jarang dilalui oleh manusia. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu memberikan sayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dengan kawannya maka akan diberikan hadiah ini dan itu. Maka seluruh orang-orang berusaha mencari karena hadiahnya sangat besar. Semua orang mencari, semua orang menyewa penunjuk jalan, semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya yang mulia, sahabat Abu Bakar, berusaha mencari jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sebuah gua yang kemudian dikenal sebagai Gua Thur. Yang mana Gua Thur ini tidak seperti gua yang ada di dalam atau yang ada di negara Indonesia. Tidak. Gua Thur sebetulnya lebih tepat disebut sebagai cekungan saja atau sebagai celah saja, celah kecil yang ada di gunung. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di celah seperti itu bersama dengan sahabat Abu Bakar, yang pada saat mereka duduk di dalam celah itu, kaki mereka tidak bisa masuk di dalam celah itu. Saking kecilnya celah yang ada. Sehingga apa? Walaupun badan mereka masuk di dalam celah yang ada, di dalam cekungan yang ada, kaki mereka ada di luar. Sampai satu ketika orang-orang kafir Quraisy mencari sampai di gunung tersebut. Sampai kemudian mereka naik di puncak gunung yang ada. Mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai saking dekatnya mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar bisa mendengar obrolan mereka. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, kalau seandainya mereka ini melihat ke bawah, yang sekarang mereka ada di puncak, mereka melihat ke bawah, niscaya kaki kita akan kelihatan. Kaki kita akan kelihatan, ketahuan, selesai sudah, urusan hijrah sudah nggak ada lagi, ketangkep kita sudah, habis. Yang secara akal memang besar kemungkinan mereka akan melihat ke bawah karena mencari orang, bukan sekedar melihat pemandangan, mencari orang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan sebuah pesan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, wahai sahabat Abu Bakar, enggak usah sedih, enggak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Enggak usah khawatir. Walaupun secara akal manusia ini sudah enggak ada harapan lagi. Tetapi kemudian karena besar prasangka baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah senantiasa bersama dengan nabinya, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang salehnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan mereka. Dan benar, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini entah kenapa tidak ada satupun dari mereka yang kemudian melihat ke arah bawah. Lantas kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan nabinya dan juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kemudian menuju Madinah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu pula dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang berusaha untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengamalkan amal saleh. Tetapi sahabat Umar selalu merasa bahwa apa? Sahabat Abu Bakar amalannya lebih banyak, amal salehnya lebih banyak, ketakwaannya lebih tinggi. Maka di dalam Islam tidak salah kalau kemudian seseorang berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Tidak salah. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin di sisi Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengungguli amalan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Hingga satu saat
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan diadakannya perang, maka setiap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginfakkan hartanya, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu sahabat Umar mengatakan, hari ini saya akan bisa mengungguli amalan yang dilakukan atau kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa setengah dari harta yang beliau miliki, setengahnya, untuk kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas tidak lama kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seluruh hartanya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar ketika melihat hal seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kau tinggalkan kepada anak dan istrimu kalau semua hartamu ada di sini? Maka sahabat Abu Bakar menjawab dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Sahabat Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasul. Saking besar prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Abu Bakar tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan keluarganya karena sahabat Abu Bakar akan melaksanakan perintah di dalam agama. Dan begitu seterusnya kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh di dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hindarilah sekarang prasangka yang buruk. Tumbuhkanlah prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena prasangka yang buruk bukan merupakan contoh dari orang-orang yang saleh, bukan merupakan contoh dari orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang pertama kita telah menjelaskan bahwa pentingnya untuk seseorang berbuat baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwasannya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa bersama dengan prasangka hambaku. Seandainya seseorang itu punya prasangka buruk terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Ketika seseorang mengatakan, kalau saya tinggalkan dagangan saya untuk hadir awal-awal di ibadah Jumat, maka dagangan saya enggak laku. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan seperti itu. Kalau kemudian seseorang mengatakan, nanti kalau kemudian saya hadir di ibadah salat berjamaah di masjid, datang awal-awal, maka niscaya orang-orang tidak akan ada yang beli di tempat saya. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan seperti itu. Ketika seseorang mengatakan, nanti kalau anak saya belajar membaca Al-Quran dan meninggalkan les-les yang ada, maka nanti kalau sudah besar anak saya tidak akan bisa mencari kerja. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan seperti itu. Kalau kemudian seseorang punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia meninggalkan pekerjaannya karena ingin menjalankan perintah kewajibannya, ketika dia meninggalkan perniagaannya, perdagangannya, karena dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya untuk datang ke ibadah Jumat tepat waktu, awal waktu, maka dia tinggalkan hal itu. Dan dia berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meninggalkan hambanya yang senantiasa berada di jalan perintah. Maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak akan meninggalkan diri. Ketika seseorang berprasangka baik bahwa apa? Kalau kemudian anaknya diberikan pelajaran tentang Al-Quran, diajari tentang pelajaran agama, maka dia memiliki keyakinan bahwa nanti kalau sudah besar anak saya tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggalkan, anak saya pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia. Dan begitu seterusnya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan kemudian kita kalah dengan bisikan-bisikan yang ada dari setan.
Setan kemudian membisikkan kepada kita sesuatu sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita takut perniagaan kita tidak laku gara-gara kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sekarang sudah merasa bahwa rezeki yang ada yang datang kepada kita ini datang dari tangan manusia? Bukankah kita senantiasa mengatakan bahwa Allah adalah maha kaya, bahwa Allah adalah nikmatnya tidak terbatas? Bukankah kita selalu mengatakan hal seperti itu? Maka sekarang perbaiki hati kita. Sekarang besarkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya ada orang yang berprasangka buruk kepada kita saja, tentu kita nggak akan suka. Bagaimana kalau kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan sangat benci terhadap perbuatan seperti itu. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita memperhatikan hal seperti itu. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup khutbah ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sekarang saudara-saudara kita yang berada di daerah Sintang dan sekitarnya sedang mengalami bencana yang luar biasa besar. Maka di antara sikap seorang muslim yang baik adalah punya perhatian besar kepada saudara-saudara kita tersebut. Maka jangan kemudian kita lupakan mereka. Berikan kepada mereka bantuan yang memang kita sanggup. Seseorang yang tidak sanggup memberikan bantuan berupa harta, berikan bantuan berupa tenaga. Kalau kemudian dengan tenaga pun tidak bisa, harta pun tidak bisa, minimal. Jangan kemudian tinggalkan mereka di dalam doa-doa kita. Doakan mereka di dalam sujud kita. Doakan mereka di dalam salat kita. Doakan mereka di dalam doa-doa kita. Jangan kemudian kita tinggalkan mereka begitu saja. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Seandainya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah yang sama di kota Pontianak, tentu kita akan mengharapkan bantuan dari sesama kaum muslimin yang ada di daerah yang lain. Maka kalau keadaannya seperti itu, berikanlah perhatian kita yang besar kepada saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.